Sudah ya? Belum? Sudah dimulai belum? Belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di pagi kali ini insyaallah kita akan mengkaji masih dari Bulughul Maram, tapi kita sekarang beralih ke hadis-hadis tentang zakat fitr. Berarti yang bawa buku Bulughul Maramnya dibuka di daftar isinya ke pembahasan zakat fitr. Ya. Babu Shadaqatil Fitr, terkait zakat fitrah. Dibuka bukunya. Kalau yang mau terjemah silakan. Di halaman berapa? Udah dapat belum? Sudah ya? Baik. Kata Ibnu Hajar Asqalani, Shadaqatul fitri tsabitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Zakat fitrah ini, kewajibannya ini ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, menyebut nama Rabbnya dan dia salat. Qala Sa'id ibn al-Musayyib wa Umar ibn Abdul Aziz huwa zakatul fitr. Kata pemuka tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib dan juga Umar bin Abdul Aziz, yang dimaksud qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu sungguh beruntung orang yang bayar zakat fitr. Orang yang bayar zakat fitr. Ya. Nah, sekarang zakat fitrah itu diperuntukkan untuk siapa? Ya, kata para fuqaha, wa tajibu zakatul fitr bi salasati asya. Zakat fitrah itu wajib dengan 3 hal. Al-Islam, yang pertama orang Islam. Berarti orang kafir nggak wajib bayar zakat fitr. Islam dia. Wa bi ghurubish syams min akhir yaumi min syahri Ramadan. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan beberapa waktu pelaksanaan zakat fitr. Ya. Waktu yang pertama yang mubah. Yang mubah. Yang kedua ya, yang wajib. Yang ketiga yang sunnah. Yang keempat, yang makruh. Yang kelima, yang haram. Ya. Baik. Ini waktu yang mubah, yang jawas. Kapan itu? Dimulai sejak tanggal 1 Ramadan. Boleh. Kayak sekarang, Bapak Ibu langsung bayar zakat fitr, boleh. Ya. Ini waktu yang mubah. Nah, yang kedua, waktu yang sunnah atau yang wajib, yang sunnah dulu ya, yang sunnah dulu. Yang sunnah ialah sebelum sholat Id, dimulai sejak matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Misal besok Id, ya, misalkan besok Id, berarti mulai, ya, mulai nanti malam nih, pada maghrib, itu kan pergantian hari dalam Islam bukan jam 12 malam, tetapi terbenamnya matahari. Maka terbenamnya matahari ntar sore, itu berarti anggaplah besok 1 Syawal. Nah, mulai di situ sampai nanti waktu sholat. Ya. Sampai waktu sholat. Untuk mengetahui waktu sholat Id, nah, sholat Idul Fitri itu dimulai 1 Syawal, di tanggal 1 Syawal terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari.
Terbitnya matahari misalkan jam 6. Tergelincirnya matahari jam 12, zuhur misalkan. Nah itu. Waktu sholat itu. Ya. Taib. Yang berikutnya waktu wajib. Ya, waktu wajib. Waktu wajib di sini maksudnya siapa saja yang dia hidup di masa Ramadan atau dia hidup di sebagian hari 1 Syawal, ya, dia wajib kemudian dia wafat, dia wajib menunaikan zakat fitr. Tentu yang membayar adalah walinya. Ya. Nah, kemudian waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Ingat tadi sholat Id dimulai kapan? Terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ya. Dan para ulama Syafi'iyah memahami hadis yang nanti kita akan bacakan, siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id, begitu, itu hanya dipahami makruh. Dan haram kalau zakat fitrah ditunaikan setelah berakhirnya 1 Syawal. Ya, andai hari ini 1 Syawal, berarti nanti maghrib, selepas maghrib udah tanggal 2. Nah itu udah haram. Gimana orang yang belum bayar zakat dalam keadaan tadi? Dia lalai, berakhirnya 1 Syawal, maka dia bertobat dan wajib qadha. Ya, bertobat dan wajib qadha. Baik. Kemudian orang yang wajib bayar zakat tadi di Islam, ya. Wa wujudul fadl an qutihi qut iyadihi fi dzalikal yaum. Dan ada kelebihan makanan pokoknya dan makanan dari makanan pokok keluarga dia pada hari tersebut. Ya, pada hari malam takbiran dia memiliki makanan pokok untuk keluarga dia yang lebih. Walaupun dia nggak punya dalam makanan pokok dalam bentuk fisik, misalkan nggak ada beras, tapi dia punya uang. Dia punya uang untuk beli beras, maka di situ sudah wajib. Ya. Kemudian zakat fitrah itu diwajibkan bagi siapa? Bagi diri dia, wa yuzakki an nafsihi, bagi diri dia, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan siapa saja kaum muslimin yang menjadi tanggungan nafkah dia. Siapa saja di antara kaum muslimin yang menjadi tanggungan nafkah dia. Istrinya, anaknya, kalau dia punya budak, budaknya. Ya. Baik. Berarti dia bayarin semua. Anaknya, istrinya, ya. Kalau dia punya budak, budaknya, so'an min quti baladihi. Yang dia bayarkan itu dengan makanan pokoknya, 1 so' dari makanan pokok di negerinya. 1 so' itu berapa sih? 1 so' 4 mud. 1 mud itu apa? Nah, perhatikan. Jadi 1 so' 4 mud. Ini sebelum saya nanti konversikan ke takaran zaman sekarang yang bentuknya kiloan atau literan. Kalau di zaman Nabi so' ada kalengnya. Ya, 1 so'. Taib. Ada di zaman Nabi 1 mud. Nah, 1 mud itu kalaupun nggak ada takarannya, ialah 1 raupan tangan orang dewasa yang normal. Dia rauk, misalkan ini ada tumpukan beras, dia rauk penuh, sampai menggunung, kemudian udah nggak tumpah lagi. Jangan dia rauk di 2 tangan dia, kemudian rata, bukan begitu. Kayak tukang beras gitu ya. Bukan. Tapi dia rauk, penuh, menggunung, nggak tumpah lagi, itu baru 1 mud. Dia tumpahin ke plastik yang siap didistribusikan atau dibagikan, atau dia akan bayarkan. Dia rauk sampai menggunung dan nggak tumpah lagi, itu baru 1 mud. Ya, 1 so' 4 mud. 1 so' adalah 4 mud. Dan 4 mud dalam konversi, ya, 1 so' dalam konversi hitungan sekarang, disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buqa, ialah sekitar 2.400 gram. Alias 2,4 kilo. Bolehlah diganjilin jadi 2,5 kilo. Kalau literannya saya nggak tahu. Mungkin 3 literan. Atau orang bilangnya 3,5 liter. Saya konversi liternya saya nggak dapetin. Namun keterangan para fuqaha di kitab-kitab zaman sekarang itu konversinya ialah 2,4 kilogram.
Karena konversi hitungan di masa Nabi adanya sok mut. Kemudian berakhirnya masa Nabi liter, bukan ritel, bukan liter, tapi ritel pakai huruf ro. Kalau di masa kita, ulama kita zaman dulu, di negeri ini, di tanah Melayu, kati namanya. Nah sekarang kati itu juga udah nggak ada. Akhirnya adanya kiloan dan literan. Berarti konversinya 2,4 kilo. Jadi 2,5 kilo boleh. Ya, jadi 2,5 kilo boleh. Nah, yang 10, yang lebihnya 100 gram itu dinilai sedekah aja. Karena yang wajib 2,4 kilo. Dari makanan pokok. Ya, dari makanan pokok, bukan uang. Lihat di hadis berikutnya, di hadisnya situ, hadis 594. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Farada Rasulullah, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatal fitr, zakat fitrah, sa'an min tamrin, satu sok tamr. Satu sok tamr, tadi satu sok. 2,4 kilogram kurma. Kalau di zaman tersebut makanannya adalah kurma. Ya, makanan pokoknya. Ya, au syairin, atau satu sok dari gandum. Kalau makanan tersebut, makanan pokoknya adalah roti. Ya. Alal abdi wal hurri, kepada budak dan orang yang merdeka. Waz zakari wal unsa, untuk kalangan pria dan wanita. Wasaghir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa. Bahkan anak kecil yang baru lahir, ya, dan dia masih lahirnya itu tanggal 1 Syawal, ya, di malam takbiran misalkan, dia wajib bayar zakat fitr. Orang tuanya wajib membayar. Wal kabir, juga orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ya, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla, ya, qabla khurujin nas ila shalah. Ya. Dan Rasul SAW memerintahkan agar dibayarkan zakat fitrah tersebut sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Ini waktu yang sunnah. Ya, waktu yang sunnah. Muttafaqun alaih. Artinya nanti fleksibel juga Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kita bayar sebelum sholat Id, ya, kita kesulitan mendapatkan orang-orang miskin. Di mana mustahiknya? Nanti kita akan bahas siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ya, kita pun juga kesulitan mencari amil zakah. Masjid-masjid rata-rata sudah tutup. Ya, ya udah, kita di waktu yang nanti yang sebelumnya aja. Baik. Perhatikan di situ tadi dengan makanan pokok. So'an min qut baladihi. Ya. Satu sok dari makanan negerinya. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah SAW yaumul fitr so'an min ta'am. Wa kana ta'amuna asy-sya'ira waz-zabiba wal-aqitta wal-aqit wat-tamra. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami mengeluarkan satu sok pada masa Rasulullah SAW di hari Idul Fitri, satu sok dari zakat fitrah dari makanan kami. Dan makanan kami waktu itu adalah korma, kismis, makanan pokok kami, keju, dan juga kurma. Ya, kalau makanan pokok kita nasi, berarti bahan bakunya adalah beras. Bagaimana membayar zakat dengan uang? Ya, jumhur ulama mengatakan nggak boleh dengan uang. Madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki mewajibkan dengan makanan pokok. Hanya madhab Hanafi yang membolehkan dengan uang. Dan satu qaul dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau. Dari kalangan muhakkik mutaakhirin. Ya. Artinya uang itu diperbolehkan hanya di kondisi darurat. Hanya kondisi darurat. Artinya kita lalai bayar zakat fitr sampai menjelang sholat Id. Kita mau bayar, nyari-nyari ke toko beras, tutup semua. Akhirnya kita berikan langsung kepada fakir, miskin, orang yang berhak menerima zakat, yang nanti kita akan bahas siapa aja mereka itu, dengan uang. Ya. Nah, kalau kelapangan waktu kayak sekarang, kita bayar dengan zakat
zakatnya tersebut dengan dalam bentuk makanan. Kita jangan bilang begini, kan kalau kita bayar dengan beras, bagaimana dengan lauknya? Perhatikan Bapak Ibu ya, di masa Rasulullah SAW, makanan pokok mereka waktu itu adalah roti. Ya, berarti dibayar dengan gandum. Dan di masa Rasulullah SAW sudah ada yang namanya lauk. Makanya disebutkan sebaik ya, lauk-lauk yang paling enak di masa Rasulullah SAW yang paling disukai adalah sarid. Ya, kuah yang di situ ada dagingnya. Ya, Rasulullah SAW makan lauk, makan kambing. Ya, makan lauk-lauk yang lain. Para sahabat makan ikan, makan ayam, disebutin. Jadi lauk itu sudah ada di masa Rasulullah SAW. Jadi jangan dibahas lagi, kalau kita bayar dengan beras aja, bagaimana dengan lauknya? Ya, di masa Rasulullah sudah ada lauk. Begitu, jangan dikatakan di masa Rasulullah cuma makan, ya, orang-orang makan roti tok, nggak ada lauknya. Sudah ada lauk. Paham sini ya? Taib barakallahu fikum. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang mayoritas di negeri kita, ialah tidak dengan uang. Ya, jadi mazhab Syafi'i itu bukan cuma kunut subuh aja. Mazhab Syafi'i dalam bab zakat ialah tidak dengan uang, tapi dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kemudian ya, lihat di hadis berikutnya, Wali bin Adi wa Daraqutni bi isnadin dhaif, tapi dengan sanad yang dhaif riwayat Daraqutni dan Ibnu Abi Hatim, aghnuhum 'anit tawafi hadzal yaum. Ya, disebutkan dalam hadis, cukupkan mereka orang-orang fakir, miskin dari tawaf, dari keliling minta-minta di hadzal yaum pada hari ini dengan diberikan zakat fitr kepada mereka, yaitu agar orang-orang fakir miskin mereka punya kecukupan untuk makan di hari raya Idul Fitri. Karena di tanggal 1 Syawal kita nggak boleh puasa. Dan orang fakir miskin di saat hari yang diharamkan puasa, mereka malah nggak punya makanan. Nah, ini sungguh sangat mengenaskan. Maka diberikan kepada mereka. Ya, disebutkan di buku yang saya pakai di sini, di kitab Mukhtasar Kalam ala Bulughul Maram, al-hadis dalilun ala wujubi shadaqatil fitr ala umumil muslimin. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya zakat fitrah bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Wa fihi al-amru bil mubadarah biha qabla salatil Id. Ya. Nah, dan ini pun di dalam hadis ini juga ada perintah agar disegerakan sebelum salat Id. Kata Imam Bukhari, wa kanu yu'tunaha qabl fitr bi yaumin aw yaumain. Kata Imam Bukhari, dahulu para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, mereka memberikan zakat fitr sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id. Berarti tanggal 29 atau tanggal 28. Kalau puasanya 30 hari, berarti tanggal 30 atau tanggal 29. Kemudian di hadis berikutnya. Hadis 596. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin, muttafaqun alaih. Kami dahulu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, memberikan atau membayar zakat fitrah di masa Nabi dengan 1 sok makanan. Tadi 1 sok 4 mud. Yang konversi zaman sekarang 2,4 kilogram. Ya, atau 1 sok dari kurma. Atau 1 sok dari gandum. Atau 1 sok dari zabib. Ya, kismis. Ya, muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, au sa'an min aqid. 1 sok dari keju. Qala Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulullah SAW. Wali Abi Dauda la ukhriju abadan illa sa'an. Adapun saya, maka saya senantiasa mengeluarkannya sebagaimana aku dulu mengeluarkan di masa Rasulullah SAW. Ya, dalam Abu Dawud disebutkan, saya tidaklah keluarkan selama-lamanya kecuali 1 sok saja. 1 sok. Ya. Ya. Jadi di sini Abu Sa'id Al-Khudri tidak melebihkan. Ya, cuman kalau kita sekarang, Bang, beli beras berapa? 2,4 kilo, ribet abangnya.
Udah 2,5 kilo aja dah, gitu. Ya. Nah, disebutkan di sini di kitab Mukhtasar, al-hadisu dalilun ala anna sadaqatul fitr sa' min jami'i ma dzukira. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu kadarnya adalah 1 sa', 4 mud, ya, atau 2,4 kilo. Wakila yakfi min hintah nisfus sa'. Ada yang menyatakan dari kalangan ulama kalau bayar zakatnya berupa gandum cukup setengah sa', 2 mud. Berarti 2,2 kilogram. Kalau dalam bentuk gandum. Ini ada yang mengatakan demikian. Tapi pendapat yang benar, walaupun gandum tetap 1 sa'. Ya. Qala Syaukani, kata Imam Syaukani, wal qaulul awal arjahu. Namun pendapat yang pertama, walau gandum tetap 1 sa', itu yang lebih pendapat yang paling kuat. Li'anna Nabi SAW farada sadaqatal fitr sa'an min ta'amin wal burrin wa mimma yutlaqu alaihi ismu ta'am. Karena Nabi mewajibkan ya zakat fitrah 1 sa' berupa makanan, gandum, dan semua dah yang disebut makanan. Ya, yang disebut makanan itu 1 sa'. Ya, dan disebutkan di sini min quti baladihi. Ya, dari makanan pokok negeri dia, misalnya aruz, beras dan yang lainnya. Ya, kalau di negeri kita makanan pokoknya beras, ya kita bayar pakai beras, jangan kita bayar pakai korma. Ya. Ini korma nih di masa Nabi ya makanan pokok korma. Ini kismis nih. Ya, dikasih ke orang miskin kismis, bingung dia. Disangka ini bukan makanan pokok, cemilan. Ya. Hai barakallahu fikum. Kemudian di hadis berikutnya, hadis 597. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan farada Rasulullah SAW zakatul fitr tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Nah, ini hikmah dari zakat fitrah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotornya. Wa tu'matan lil masakin. Ini dari sisi orang yang berpuasa sebagai pensuci dia. Dan bagi orang yang menerima zakat, tu'matan lil masakin, sebagai ya makanan untuk orang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itulah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ya. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat itu cuma teranggap sedekah biasa. Perhatikan tadi saya sebutin waktu sholat Idul Fitri. Karena zakat fitrah terkait Idul Fitri. Perhatikan tadi waktu sholat Id kapan? Matahari terbit di 1 Syawal sampai tergelincirnya matahari. Berarti begini, kayak corona kemarin. Nggak ada sholat Id di masjid, nggak ada sholat Id di lapangan, dan seterusnya. Kita sholat Id di rumah. Ya. Atau seorang di 1 Syawal setelah sholat subuh dia ketiduran. Dia ngantuk berat karena takbiran semalaman. Ya, atau tahajud semalaman, habis sholat subuh dia ketiduran, bablas. Bangun-bangun jam 10, jam 11. Cari jamaah sholat Id, udah nggak ada. Boleh nggak dia sholat Id sendiri di rumah? Boleh. Imam Bukhari di kitab Sahihnya bahkan punya bab ini, bab sendiri. Ya, bab orang yang tertinggal sholat Id, dia sholat sendirian. Ya, di rumahnya. Kalau dia ketinggalannya sama anak istrinya, selepas sholat dia khutbah. Tapi kalau sendiri, ya sholat aja, mau khutbah siapa yang dengerin? Ya, tembok begitu. Ya udah dia cukup sholat aja. Atau ya bukan individu yang sholat Idnya itu jam 11. Rame-rame. Kenapa? Karena di waktu matahari terbit, misalkan jam 6 pagi, sampai jam 10 pagi, hujan deras. Banjir. Berarti nggak ada dong sholat Id. Atau ada kebakaran, atau ada gempa, atau ada apapun lah insiden-insiden yang menyebabkan tertundanya sholat Id. Secara berjamaah. Secara berjamaah. Ya, berarti nggak ada sholat Id. Jam 10 atau jam 11 reda itu. Hal-hal yang menghalangi dari sholat Id berjamaah udah reda. Banjirnya sudah surut, hujannya sudah reda, kebakaran sudah mati, sudah padam apinya, gempanya sudah selesai.
Mereka berarti boleh dong melakukan sholat id secara berjamaah? Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena berakhirnya sholat id, Idul Fitri, matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu apa? Menjelang zuhur, jam 12. Kalau zuhurnya jam 12 lewat dikit, begitu. Nah, berarti orang yang menunaikan zakat fitrah jam 7 pagi, udah selesai sholat id. Selesai sholat id di tempat dia. Bisa jadi tempat lain belum selesai. Dia tetap sah zakatnya menurut fuqaha Syafi'iyah. Tapi makruh. Makruhnya apa? Tahrim apa tanzih? Tanzih. Makruh tanzih yang kita kenal. Dikerjakan, tercela, tapi tetap sah. Dan tidak berdosa. Tidak perlu qada. Paham sini, Pak? Ya. Jadi ulama Syafi'iyah tidak memahami hadis ini, ya, siapa yang menunaikan zakat fitr setelah sholat id itu tidak dipahami sebagai tidak sah. Kapan tidak sah bayar zakat fitrah? Setelah berakhirnya 1 Syawal. Misal hari Ahad ini adalah hari 1 Syawal, berarti nanti setelah maghrib itu haram. Ya. Jadi waktu makruh setelah sholat id. Nah, waktu setelah sholat id berarti sholat zuhur. Setelah tergelincirnya matahari. Paham nggak sih? Ya, setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari itu ditunaikan makruh. Setelah terbenamnya matahari di 1 Syawal haram, wajib qada, bertaubat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, di hadis tadi disebutkan, ya, disebutkan wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Berarti yang diberikan zakat fitrah ini orang miskin. Makanya disebutkan di kitab yang saya pegang ini, wal hadis dalilun ala ikhtisasil masakin bi sadaqatil fitr. Ya. Dan hadis ini menunjukkan dikhususkannya orang-orang miskin, ya, dengan diberikan zakat fitrah. Ya. Baik. Nah, saya akan bahas sekarang berarti terkait tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa tudfa'u az-zakah. Saya beralih ke kitab selain Bulughul Maram. Berarti di Bulughul Maram hadisnya sudah selesai ya. Ya, hadisnya sudah selesai karena di hadis 597 atau 598 itu hadisnya udah bukan tentang zakat fitrah lagi, tapi tentang sedekah sunnah, sedekah tatawu. Berarti sudah selesai hadis di Bulughul Maram tentang zakat fitrah. Berarti sekarang saya akan beralih ke kitab yang lain. Saya bawa kitab At-Tadhib karya Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, ya, yang menjelaskan perincian tentang zakat fitrah ini dan sekelumitnya. Faslun, beliau mengatakan wa tudfa'uz zakatu ilal asnaf as-samaniyah. Zakat fitrah atau zakat mal atau yang lainnya itu diberikan kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz, yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, tepatnya di surah At-Taubah ayat 60. Ya, Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sedekah maksudnya di sini adalah zakat. Zakat fitrah atau zakat mal, ya, itu diberikan, diperuntukkan untuk fuqara wal masakin, orang-orang miskin, 2. Wal amilina 'alaiha, dan para amilu zakah. Amilu zakah ialah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat dan mendistribusikannya. Ya, yang memungut zakat dan yang mendistribusikannya. Maka mereka juga boleh diberikan. Ya. Wal mu'allafati qulubihim, dan orang-orang yang kolbunya sedang dijinakkan. Mu'allaf, baru masuk Islam. Ini 4. Wa fir riqab, dan budak. Nanti akan dibahas perinciannya. Budaknya jenisnya apa. Wal gharimina, dan orang-orang gharimin, orang-orang yang berhutang. Nanti akan dijelaskan. Ya. Intinya ini surat At-Taubah ayat 60. Bapak Ibu lihat di situ.
Wa fi sabilillah, orang yang sedang fi sabilillah. Nanti akan dijelaskan. Wa bani sabil, dan ibnu sabil. Berarti 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Yang pertama, al-fuqara. Humul ladina la yaqdiruna ala syai' min hajatihim. Mereka itu yang nggak mendapati apa-apa dari kebutuhan mereka. Kaman yahtaju ila asrah, yaqdiru ala isnain, aw la yaqdiru ala syai'. Contoh dari orang fakir, ini yang pertama nih yang Allah sebutkan, lil fuqara. Diperuntukkan zakat tersebut untuk orang fakir. Orang yang nggak mendapati apa-apa dari kebutuhan dia. Seperti orang yang kebutuhan sehari-harinya, dia butuh 10, tapi dia cuma dapat 2 atau dia nggak dapat apa-apa. Kalau kita sampelkan ke kasus sekarang, misal kebutuhan sehari dia, listriknya, minumnya, makannya, biaya anak dia, sehari 100.000. Misal, sehari 100.000. Itu 100.000 itu secekak-cekaknya. Anaknya 8 misalkan. Dia dan istrinya berarti 10. Ya, 10. Biaya makan, minum, 10 orang ini misalkan 50.000. Udah ada gas, biaya makanan, biaya minum, biaya listrik, nah, biaya pendidikan anak, secekak-cekaknya. Seminimal-minimalnya 100.000. Anak 8, dia dan istrinya, gas, listrik, air minum, dan seterusnya. Dari kebutuhan pokok dia, primer dia. Bukan jajan, nyemil, dan yang lain-lain tuh nggak masuk. Ya. Nah. Namun sehari dia cuma dapat 20.000. Padahal sehari tadi butuh berapa? 100.000. Ya. Dia cuma dapat 20.000 atau kurang. Inilah fakir. Mereka lah yang pertama. Wal masakin. Nah, masakin. Orang miskin. Orang miskin itu siapa? Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Wahumul ladina la yaqdiruna ala mayakfihim. Kaman yahtaju asyrah fayatihi thamaniyah. Mereka adalah orang yang nggak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seperti orang yang butuh 10, tapi dia cuma dapat 8. Kalau kasusnya tadi, dia butuh 100.000, dia cuma dapat sehari 80.000. Seminimal-minimalnya, dia mencukupi kebutuhan harian dia dan keluarganya, dengan 8 anaknya misalkan, dia, istrinya, listriknya, tokennya, ya. Nggak masuk di sini pulsa. Pokoknya yang pokok-pokok. Nyemil-nyemil, jajan-jajan nggak masuk. Pokoknya pokok-pokok. Dia ternyata cuma dapat 80.000. Berarti miskin. Dan nggak ada aset untuk dijual. Perhatikan ya. Mungkin orang mengatakan, wah saya sehari ngepas, kurang. Tapi dia punya aset untuk dijual. Punya mobil, punya segala macam, kontrakan. Nah itu nggak tergolong. Jual aja. Ya, asetnya dia. Nah, dia nggak punya aset. Nah, ini masakin, orang miskin. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga apa, Bapak Ibu? Hah? Amiluz zakah. Nah, amiluz zakah hum man yasta'inu bihim al-imam li jam'i zakat wa tauzi'iha. Mereka adalah orang yang diminta bantuan oleh pemimpin untuk memungut dan mendistribusikan zakat. Ada yang menyatakan amiluz zakah khusus bagi yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin. Pemerintahan Islam. Berarti amiluz zakah yang dibuat panitia DKM masjid, sebagian ulama mengatakan dia nggak berhak dapat. Ya. Paham nggak sini ya? Ya. Semisal musola itu bentuk tim kecil panitia yang menarik dan membagikan zakat. Ya. Ada ulama mengatakan ini yang enggak termasuk. Tapi yang ditunjuk ialah yang amiluz zakah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau pemerintah punya kepedulian. Sekarang kan pemerintah nggak ada ya kayak gitu. Nggak ada tim yang datengin ke kabilah-kabilah, ke kota-kota, ke negeri-negeri. Nggak ada ya. Kalaupun ada juga mungkin nanti nggak percaya kan. Nggak percaya kan. Mendingan kita langsung aja gitu. Ya. Taib. Ini amil.
Nah, yang keempat siapa tadi? Mu'allaf. Siapa sih mu'allaf? Perhatikan, mu'allaf ai man fi islamihi dha'fun. Orang yang masih lemah keislamannya karena baru masuk Islam. Baru masuk Islam, baru masuk sehari, 2 hari, 3 hari. Hitungan barulah, ya sepekan. Jadi jangan dibilang, oh saya mu'allaf, kapan masuk Islam? Dulu sejak kecil, ya udah kelar. Ya. Istri saya mu'allaf, kapan? Pas sebelum nikah. Lah sekarang udah beranak banyak. Udah bukan mu'allaf lagi. Nah mu'allaf ini boleh diberikan zakat walau dia kaya raya. Karena tujuan diberikan zakat bukan untuk mencukupi kebutuhan dari kemiskinan dia. Tetapi untuk menjinakkan, melembutkan hatinya. Agar dia semakin kuat keislamannya. Karena dia merasa saya diperhatikan dalam Islam. Ya. Kemudian, yang kelima apa? Ar-riqab, budak. Nah, budak itu kan banyak dalam Islam. Ada budak mudabar. Budak mudabar itu budak yang bebas kalau tuannya wafat. Ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, sebelum saya bahas ini. Islam datang untuk membebaskan budak. Bukan melestarikan budak. Karena sebelum Islam yang Rasulullah SAW bawa syariatnya, perbudakan sudah ada. Perbudakan itu sudah ada. Sejak zaman Fir'aun, zaman Persia, Romawi, itu sudah ada. Islam hadir justru untuk membebaskan budak. Makanya di buku-buku fikih disebutin bab tentang membebaskan budak. Di akhir-akhir kitab buku fikih disebutin selalu. Bab Kitabul Itq. Kitab yaitu pembahasan tentang pembebasan budak. Makanya dalam banyak kafarat, penebusan dosa, seorang misalkan dia melanggar sumpah. Maka melanggar sumpahnya yang pertama dia mesti bebasin budak. Dia berjima, melakukan hubungan badan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kafaratnya dia bebasin budak. Kalau nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Mesti syahrain mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan 60 hari, di hari 59, capek dulu lah. Nggak ada uzur. Diulang lagi dari awal. Nah, tapi kalau ada uzur sakit, boleh. Jadi syahrain mutatabi'ain. Ya. Tapi itu makanya bahaya ya. Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, Islam datang untuk membebaskan budak. Makanya syariat datang. Kafarat-kafarat bebasin budak. Dan pahala besar bagi yang bebasin budak. Ya. Dan perbudakan tetap ada sampai hari kiamat. Selama ada jihad, peperangan, pasti ada budak. Karena budak itu ialah tawanan-tawanan perang. Tawanan-tawanan perang. Dan Islam memerintahkan agar kita berbuat baik pada budak. Imam Bukhari di kitabnya, kitab Adabul Mufrad, menerangkan tentang adab-adab terhadap budak. Kalau kita makan, kasih apa yang kita makan kepada dia. Nggak beda, kita makan ya bakso, sate. Budaknya kita ajak makan bakso juga, makan sate. Jangan kasih cilok. Mentang-mentang dia budak, kita sate, dia udah cilok aja deh. Enggak. Ya, kita makan apa yang dia makan apa yang kita makan. Nah itu, kita nggak boleh menamparnya, memukulnya. Bahkan dalam Islam dianjurkan, kalau kita menampar budak kita, disunahkan membebaskan dia. Karena sudah ditampar, dah dibebasin aja. Masih ingat gak hadis tentang ya seorang sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari yang dia mengatakan kanat li jariyah tar'agona manni kibalal Uhud. Saya punya seorang budak wanita yang tugasnya ngangon kambing saya. Mengembala domba milik saya di sekitar Gunung Uhud. Tiba-tiba dia lengah, tiduran. Ada satu kambingnya diterkam serigala. Kata sahabat ini, saya anak ibni Adam. Saya akan manusia biasa. Saya bisa ya khilaf sebagaimana Adam bilang. Saya tampar dia, tempeleng budak wanita ini. Tapi saya langsung
ngadu kepada Rasulullah SAW. Wa'adzama lidzalik. Dan Rasulullah menganggap besar perkara itu. Maka Rasul, ayo datangin budak tadi, panggil, dites, dia iman enggak? Ditanya mana dia? Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Kata budak wanita ini, Allah tinggi di atas langit. Waman ana, dan siapa aku? Kata budak wanita ini, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi apa? Bebasin budak ini. Fa innaha mu'minah. Dia mukminah. Tuh lihat. Ditampar budak, bebasin. Enggak kayak orang kafir terhadap budak. Mereka justru yang menciptakan perbudakan, melestarikan perbudakan, dan tidak memanusiakan budak. Ya. Lihat, dalam masa kolonialisme, mereka menjajah orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika udah tanahnya direbut, kekayaannya diambil, dipaksa beragama seperti agama mereka. Dan sudah masuk agama mereka pun diperbudak. Orang kita juga, lihat orang Jawa, ya disuruh kerja paksa tuh di zaman siapa? Dendels ya. Nah, kemudian dibawa ke tempat tanah jajahan Belanda yang lain yang ada di Amerika Latin. Sehingga di Amerika Latin sana bahasa setelah bahasa nasional mereka ada bahasa Jawa. Itu negeri apa? Hah? Suriname. Nah, Suriname. Mereka orang-orang Jawa sebagai budak dibawa ke sana. Ya. Makanya orang-orang kafir ketika mereka ya menyerang negeri-negeri dengan membawa 3 gospel God glory. Ini kan dahulu kolonialisme pertama orang-orang kafir ini dengan membawa ini kan Ratu Isabella dulu. Tahu enggak Pak, Ibu, sejarah kaum muslimin di Spanyol, di Andalusia. Andalusia itu Spanyol itu daerah-daerah, kan Spanyol itu ada Catalunya, ada Andalusia. Andalusia itu kalau sekarang kota namanya Cordoba, Sevilla. Ya. Itu kaum muslimin, banyak ulama-ulama kaum muslimin, Imam Qurtubi, Ibnu Hazm dari situ. Dibantai, dibumi hanguskan oleh Ratu Isabella. Kemudian Ratu Isabella memulai peperangan terhadap kaum muslimin. Ya, diutuslah para orang-orang bengisnya dengan membawa 3 misi tadi, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, itu penjahat-penjahat semua. Bukan petualang. Ya, yang membunuhi kaum muslimin ketika mereka berjumpa di lautan, kaum muslimin yang hendak berangkat haji dan membantai orang-orang yang mereka datangi. Lihat orang Belanda juga datang ke Maluku. Memerangi kerajaan ya, Kesultanan Islam Maluku. Kemudian diambil, dikeruk kekayaannya. Kemudian diperbudak orangnya. Kemudian dipaksa masuk Kristen. Lihat Islam hadir ke kita nih. Ada nggak sejarah orang-orang Arab dulu yang bawa Islam ke negeri kita? Ada nggak sejarah kekayaan kita dikeruk dibawa ke Arab? Ada nggak? Nggak ada. Islam masuk ke Eropa Timur. Ya, bahkan belum lama inilah tahun 1800-an Turki Utsmani, Ottoman, ya invasi ke Eropa Timur, ke Albania, sehingga Albania sampai saat ini mayoritas agama Islam. Ke Bosnia, mayoritas Islam. Ada nggak cerita kekayaan di negeri Eropa Timur itu dibawa oleh Turki Utsmani? Nggak ada. Ada nggak cerita mereka diperbudak? Nggak ada. Ya, karena jihad dalam Islam tujuannya tadi untuk meninggikan kalimat Allah, menyebarkan dakwah. Bukan dengan tadi perbudakan tadi. Seperti orang-orang kafir dari mulai Ratu Isabella sampai berakhirnya kolonialisme belum lama ini. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian ya, yang dimaksud dengan budak di sini adalah al-mukatabun. Al-mukatab, apa itu mukatab? Budak yang sedang masa pencicilan penebusan diri dia kepada tuannya. Sedang dalam masa pencicilan. Misal tuannya mengatakan, kamu bebas kalau kamu bisa tebus diri kamu ke saya 10 dinar. 1 dinar 4 gram emas. Ya. 10 dinar, berarti 40 gram emas. Dia baru nyicil 20 gram. Ya, artinya baru nyicil 5 gram, kurang lagi. Nah, orang yang menunaikan zakat
Zakat mal misalkan. Ya, zakat kan ada banyak. Zakat mal misalkan. Zakat mal itu kalau zakat fitrah udah paham yang kita bahas ya. Kalau zakat mal ialah zakat ya yang wajib bagi orang yang terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama mencapai nisab. Syarat yang kedua haul, telah mencapai 1 tahun. Ya, artinya Bapak Ibu misalkan di tahun lalu, Ramadan lalu, dapat uang ya atau emas. Adapun rumah, kendaraan, walau mewah rumahnya, kendaraannya mewah, nggak ada zakatnya. Yang ada pajak. Nah, nggak ada zakatnya dalam Islam. Kalau pajak ya bukan urusannya sama Islam. Ya. Nah, misalkan Ramadan tahun lalu Bapak Ibu punya uang. Entah dapat warisan, dapat hibah, dapat rezeki nomplok atau apa yang nilainya minimal 1 nisab. Nisabnya berapa sih? 85 gram emas. 1 gram emas anggaplah sekarang. Anggap ya 1 juta. Misalkan 1 juta. Berarti minimal 85 juta rupiah. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Apakah tahun lalu langsung dibayar? Enggak. Sampai mencapai hartanya tersebut 1 haul. 1 tahun. Berarti Ramadan tahun ini genap setahun. Ya, genap setahun. Hartanya masih bertahan minimal 1 nisab tadi, mencapai nisab tadi 85 gram emas tadi, berarti sudah wajib 2,5% zakat mal. Nah, ya, kalau lebih ternyata berkembang hartanya jadi 500 juta, ya 2,5%-nya dari 500 juta. Dan seterusnya. Nah, boleh kita berikan kepada tadi budak yang sedang membebaskan dirinya dalam pencicilan. Ya, atau kita berikan kepada fakir, atau kita berikan pada miskin, atau kita berikan kepada tadi mu'allaf qulubihim. Ya. Nah, berikutnya ya, tadi yang pertama fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab budak, yang keenam wal gharimin. Nah, gharimin itu siapa sih? Al mutadayinin, orang yang berhutang walaysa ladaihim wafa'udainihim. Dan yang enggak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Hutang yang dimaksud di sini ialah hutang yang untuk memenuhi kebutuhan diri dia, kebutuhan pokok dia, bukan hutang leasing. Apalagi hutang modal ke bank. Apalagi hutang hanya untuk pecicilan, untuk pelesiran. Enggak. Tapi hutang yang memang dia kebutuhan dia. Ya, kebutuhan dia sebulan makan untuk diri dia dan keluarganya misalkan 2 juta. Dia berhutang 2 juta. Ya, kemudian dia nggak mampu bayar. Maka orang-orang boleh membayarkan zakat kepada ini. Terkhusus zakat mal ya. Zakat mal diberikan pada dia. Gharimin. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh siapa? Bapak Ibu? Fisabilillah. Fisabilillah itu siapa? Perhatikan di sini kata Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, hum al-ghuzatu difa'an anil Islam. Mereka adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah membela Islam. Nah, jihad. Berarti mereka orang-orang yang berjihad, berperang. Jihad perang dalam Islam ada 2. Jihad hujum, menyerang. Dan jihad difa, bertahan. Jihad hujum, menyerang, tujuannya di sini untuk dakwah. Artinya suatu negeri yang akan diserang, sebelum diserang, mereka ditawarkan dulu Islam. Kalau mereka nggak mau, baru diminta bayar jizyah, upeti per tahun. Nggak mau juga, baru diserang. Diserang pun setelah dikalahkan, ya orang-orang yang lawan, tawanannya diajarkan masuk Islam. Kemudian, ya baru ditinggal ketika mereka Islamnya sudah baik, ya sudah stabil. Dan jihad menyerang ini ada syarat, tadi namanya istilahnya jihad hujum. Ya. Nah, ini syaratnya bersama pemimpin kaum muslimin, ulil amri. Yang kedua, punya kekuatan. Yang ketiga, kalau punya orang tua, izin orang tua. Izin istri bukan, Pak? Enggak. Izin istri enggak.
Berarti kalau bapak mau jihad, dipanggil pemerintah, ayo berangkat jihad. Ya, istri nggak ngizinin. Enggak, kecuali punya orang tua. Orang tuanya nggak ngizinin. Jangan. Ya, makanya Nabi tanya, kamu mau jihad pada pemuda? Iya. Masih ada nggak orang tua? Masih. Fafihima fajahid. Pada keduanya lah engkau berjihad. Berjihadlah engkau pada keduanya. Yaitu dengan memaksimalkan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu. Nah, jihad yang kedua namanya difa. Tadi jihad yang pertama namanya apa, Bapak Ibu? Hujum. Hujum. Ha. Jim. Mim. Hujum. Hujum. Haknya hak besar. Hujum. Kalau Latin ya hak besar, hak kecil sama aja ya. Nah, yang kedua jihad difa. Apa itu jihad difa? Bertahan. Kalau negeri kaum muslimin diserang, maka nggak butuh lagi persyaratan izin orang tua, apa kemampuan orang udah diserang. Nah, mereka lah yang mendapatkan zakat. Gimana itu? Wala ta'widolahum min baitil mal. Yang tidak ada kompensasi diberikan kepada mereka untuk biaya berangkat mereka dari baitul mal kaum muslimin. Artinya misalkan pemerintah mengajak kita untuk berjihad, melawan, kalau jihad bukan melawan Malaysia, Pak. Ya, kan dulu ada tuh konfrontasi dengan Malaysia zaman Bung Karno. Itu bukan jihad. Malaysia kaum muslimin. Ya, nggak boleh, haram. Jihad itu lawan Australia. Kan Australia negara kafir. Lawan Papua Nugini, negara kafir. Dan tujuannya bukan sekedar mengeruk kekayaan mereka, tapi untuk mendakwah. Begitu. Untuk dakwah agar Islam tersebar di Australia, di New Zealand, di Papua Nugini, atau di negeri-negeri kafir yang mau diinvasi. Bukan tujuannya untuk tadi. Memperluas ideologi negara kita. Enggak, itu bukan jihad. Ya. Dan tidak ada kompensasi. Dia berangkat biaya sendiri. Dia berangkat biaya sendiri. Artinya kalau ada kompensasi, dia nggak dapat zakat. Dan perhatikan, para ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ulama memandang fisabilillah hanya khusus orang berjihad. Berarti tidak boleh dianalogikan, dikiaskan, disamakan dengan ustadz, pengajar agama, para santri, apalagi masjid. Enggak. Saya mau zakat, bayar kemana? Ke masjid aja. Enggak bisa. Ya. Nah, memang ada sebagian ulama Syafi'iyah, semisal Al-Qafal, dan sebagian ulama Maliki, yang mengkategorikan ustadz, pengajar agama, santri, sebagai mujahid, orang yang berjihad. Tapi kebanyakan ulama tadi berpendapat tadi, yang namanya fisabilillah ialah orang yang berperang, dan tidak ada kompensasi dari biaya pemberangkatan perang mereka. Ya. Baik. Nah, yang terakhir apa? Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil? Ya. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya, Ibnu Sabil al-musafiru alladhi yuridu ayarji'a ila baladihi wa qad faqada an-nafaqah alladhi tablughuhu maqsiduhu. Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh yang hendak kembali ke negeri dia. Artinya dia sudah ada di tempat safar dia, mau balik ke negeri dia. Jangan orang minta begini, ya, saya dong kasih zakat. Kenapa? Saya Ibnu Sabil nih. Loh, Ibnu Sabil iya, nggak ada tiket buat berangkat. Lah kan dia belum berangkat. Dia belum berangkat. Dia bukan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu sudah di perjalanan, dia nggak bisa balik. Kenapa? Karena bekal dia hilang. Bekal dia hilang. Faqada nafaqah. Bekal dia hilang. Perhatikan ya. Ini juga nggak ada peluang. Misal begini. Misal nih ya, si fulan biaya tiket ke kampung dia 1 juta. Berarti PP pulang pergi 2 juta. Dia tahu, oh cuma 1 juta nih. Pulangnya gimana? Oh, minta zakat. Kan saya Ibnu Sabil. Enggak. Ibnu Sabil itu yang sudah punya 2 juta, ternyata pas mau balik, uangnya untuk beli tiket hilang. Paham nggak sini? Ya,
Itu Ibnu Sabil. Bukan yang maksa. Wah, cuma 1 juta, pulangnya gimana? Udah bismillah. Enggak, bismillah, bismillah. Enak aja. Ya. Jadi dia itu sudah punya bekal, tapi bekalnya hilang. Makanya diperjelas oleh Syekh Mustafa Tib Al-Bugha, qad faqada nafaqah. Dia kehilangan biaya dia. Ya. Taib. Allah sebutkan faridatan minallah wallahu alimun hakim di penutup ayat ini. Penutup surat At-Taubah ayat 60 ini sebagai kewajiban dari Allah. Ya. Taib. Nah, kemudian wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 kategori orang yang nggak boleh dibayar zakat kepada mereka. Ya. Ada 5 jenis orang. Yang pertama, al-ghani bimalin au kasbin. Ya. Al-ghani bimalin au kasbin. Orang yang kaya. Orang kaya selain mu'alaf, ya, selain mu'alaf, orang yang kaya atau yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Artinya, orang fakir, miskin. Tadi kategorinya fakir miskin tahu ya? Misalkan dia sehari butuh 100 tapi cuma dapat 20, fakir. Miskin, sehari butuh 100 tapi cuma dapat 80. Tapi ternyata dia ini memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan 100. Dia memiliki potensi untuk bisa dapetin 100. Cuman karena dia malas, udahlah 80 aja lah cuk. Ntar yang 20 juga ntar ada yang zakat. Padahal dia punya potensi untuk bisa dapetin 100. Ingat ya, dia punya potensi. Ya, makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhimirratin sawiyyin. Tidak halal sedekah diperuntukkan untuk orang yang mampu, yang ghani. Wala li dhimirratin sawiyyin, dan juga nggak halal sedekah diberikan kepada orang yang memiliki kekuatan, yang sehat, ya, yang dia mampu. Nah ini, kalau dia memang nggak punya potensi, dia kuat, sehat, tapi dia nggak punya potensi untuk bisa dapetin 100 dari kebutuhan dia minimal tadi, memang dia bingung kemana, nah itu baru berhak. Bisa dipahami ya? Jadi nggak asal, oh ini fakir nih, oh miskin nih. Ya. Apalagi sekarang definisi fakir miskin itu sudah bias. Kita banyak dapati di foto-foto orang yang mendapatkan zakat, ternyata di rumahnya motor 2, 3. Aduh, definisi fakir miskin aja nggak dapet. Ya. Nah, orangnya kuat. Ya, orangnya kuat. Nah, ini ya. Ini yang pertama. Ini yang nggak boleh. Orang yang mampu secara harta dan fisik untuk berpotensi mendapatkan kecukupan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal abdu, budak. Itu nggak boleh. Karena budak tidak boleh dapat zakat. Karena nafkah sehari-hari budak, makanan dia kewajiban bagi tuannya. Bagi tuannya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, ya. Yang ketiga, wa Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib ini ahlul bait. Ya, kalau di kita sekarang namanya para habib. Kalau dulu syarif. Kalau dulu syarif. Ahlul bait kalau dulunya lagi. Artinya keluarga Nabi. Dari jalur Hashim atau dari jalur Muttalib. Ya, Hashim itu buyutnya Nabi. Muttalib kakeknya Nabi. Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Nah, barakallahu fiik. Ya. Berarti para ahlul bait, habib, nggak boleh dapat sedekah. Nggak boleh dapat zakat. Mereka hanya diperbolehkan dapat hadiah. Ya. Dapat hadiah. Nggak boleh. Ada ulama yang mengatakan mereka nggak boleh karena mereka sudah dapat 1/5 dari ghanimah.
Tapi kalau mereka nggak dapat bagian dari ghanimah, sementara mereka fakir, kere, nah mereka boleh. Dahulu Fadl bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah. Dia anak Abbas. Sementara Abbas adalah saudara dari Abdullah. Abdullah bapaknya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah. Bapaknya Rasulullah punya saudara seayah beda ibu, ya, namanya Abbas. Ya, kan paman Nabi yang Islam cuma dua, Abbas dan Hamzah. Selainnya kafir. Paman Nabi yang Islam cuma dua, Abbas dan Hamzah. Dan yang seibu dengan Rasulullah, yang seibu dengan Abdullah, Abdullah bapaknya Rasulullah, hanya dua. Az-Zubair dan satu lagi Abu Thalib. Az-Zubair kita jarang jarang mendapatkan kisahnya di buku-buku sejarah. Sedangkan Abu Thalib banyak. Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, Abu Thalib, ibunya Abu Thalib adalah neneknya Rasulullah. Paham sini ya? Sementara ibunya Abbas itu bukan neneknya Rasulullah. Cuman bapaknya Abbas kakeknya Rasulullah. Karena Abdul Muthalib poligami, punya 5 istri. Ya, punya 5 istri. Nah, Abbas saudara dari Abdullah bin Abbas. Anaknya Fadl bin Abbas anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, saudara dari Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas pernah suatu hari menawarkan diri dia menjadi aminuz zakah. Orang yang memungut dan mendistribusikan zakat. Tadi di At-Taubah ayat ke-60 sudah disebutin. Aminuz zakah juga berhak dapetin harta, sedekah. Nah, maka Rasulullah SAW menyatakan, inna hadhihi sadaqatu innama hiya awsakhun nas. Zakat ini kotoran manusia. Innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ini enggak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Dahulu juga ya, Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, cucunya Rasulullah, anaknya Fatimah, pernah memakan kurma zakat. Kurma zakat. Entah zakat fitrah, ya, dimakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, keluarin. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh makan itu. Ya, ini ahlul bait. Nah, kalau sekarang para habib. Yang artinya nasabnya sudah diketahui. Apalagi ada sebuah lembaga namanya apa? Robito Alawiyah ya. Yang di situ mendata lengkap marga-marga yang tergolong ahlul bait. Ya, artinya kita nggak bisa ngaku-ngaku karena ini Arab nih. Apa marganya? Nah, dia tahu. Dan nanti akan dicek siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa bapak kakeknya, siapa bapak buyutnya, siapa. Itu akan dicek. Dan yang namanya ahlul bait, keluarga Nabi yang muslim. Abu Lahab, paman Nabi, anaknya Abdul Muttalib, tapi dia kafir, dia bukan ahlul bait, ahlul kafir, ahlul kufur, ahlul nar, ahlul dolal, orang kafir sesat. Artinya ahlul bait, tapi dia Syiah Rafidah, walaupun dia keluarga jalur keturunan Hasan, maka dia bukan ahlul bait. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, ahlul bait itu keutamaannya nggak ada dalam syariat. Nggak ada keistimewaan dalam syariat. Dia cuma punya hak lebih dari kaum muslimin seperti tidak sama dengan kaum muslimin yang lain. Begini. Ya, ini misal si fulan ahlul bait, Habib. Ya. Saya mencintai si fulan itu beda dengan saya mencintai Bapak Ibu. Saya mencintai Bapak sesama muslim aja yang kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih minal khair, kan begitu hadisnya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya saya nggak beriman dengan iman yang sempurna sebelum saya menjadikan Bapak sebagai orang yang juga saya cintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, kaum muslimin itu bersaudara. Bahkan kata Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu.
Kalian gak bisa masuk surga hingga kalian beriman. Kalian gak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adulukum ila amalin. Idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku beritahukan pada suatu amalan yang kalau kalian mengamalkan amalan tersebut kalian bisa saling mencintai? Kata para sahabat, iya mau ya Rasulullah. Kata Rasul, afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dengan sebarkan salam, kita saling mencintai. Dengan saling mencintai, kita beriman. Dengan beriman, kita masuk surga. Paham gak di sini? Ya, taib. Nah, berarti kecintaan saya kepada Bapak dengan kepada si Fulan yang ahlul bait itu beda kadarnya. Saya cinta sama Bapak 100%, sama dia 120. Kadarnya beda. Saya muliakan dia kepada Bapak 100%, pada dia 120. Paham sini ya? Taib, barakallahu fiik. Sekedar itu aja. Selama dia muslim. Tapi kalau dia Syiah, udah bukan ahlul bait aja. Ya. Kayak itu ada Habib Ribo. Ya. Ahlul bait sesat seperti itu bukan ahlul bait lagi. Dan ahlul bait, ya, ahlul bait keutamaannya hanya di dunia, nggak ada di akhirat. Jadi ahlul bait pasti masuk surga, pasti bebas siksa kubur, pasti di akhirat dapat kelapangan, nggak ada. Rasulullah SAW memanggil pamannya, ya Abbas, salni min mali. Ya Abbas, ya, mintalah hartaku. La ugni minallahi, la ugni anka minallahi syai'a. Saya nggak bisa nolongmu sedikit pun. Rasul panggil bibinya, ya Sofia. Ya, binti Abdul Muttalib. Wahai Sofia binti Abdul Muttalib. Rasul panggil bibinya. Aku nggak bisa menolong kau sedikit pun. Bahkan Rasul memanggil putrinya Fatimah. Ya, ya Fatimah. Sali min mali masyiti. La ugni anki minallahi syai'a. Mintalah hartaku semau engkau. Tapi aku nggak bisa menolong kau sedikit pun di hadapan Allah. Bahkan Rasul menyatakan, lau sarakat Fatimah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Berarti ahlul bait nggak punya keistimewaan dalam syariat. Kalau ahlul bait nggak perlu sholat, kalau ahlul bait pasti masuk surga, kalau ahlul bait nggak ada. Paham sini ya? Nabi nyatakan, man batta amaluh la yusri, man batta amaluh la yusri nasabuhu. Siapa yang amalannya lelet, siapa yang amalannya lambat, siapa yang amalannya sedikit, nasab dia yang tinggi gak mampu membuat amalannya jadi cepat, jadi banyak, gak mampu menolong. Paham gak sini, Pak? Ya, innama akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak melihat ke rupa wajah kalian, nggak melihat ke harta kalian. Allah hanya lihat hati dan amal kalian. Ya, jadi nasab yang tinggi itu nggak ngaruh. Berarti ahlul bait hanya keutamanya di dunia aja. Kita memberikan penghormatan, kecintaan kepada dia berlebih dibanding kecintaan kita kepada mukmin yang lain. Tapi dia sendiri nggak ngaruh. Misal, saya ahlul bait nih, ya terus kenapa? Anda tetap wajib sholat, wajib puasa. Nanti masuk waktu Idul Fitri, Anda juga wajib bayar zakat fitr. Terus kenapa? Ahlul bait. Ya. Kalau ente dosa, ente masuk neraka, terancam masuk neraka. Nggak ada sama sekali. Ya, bahasa kita sekarang privilege. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, jadi ahlul bait punya privilege? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, cuman ada keutamaan dia di dunia aja. Kita mencintainya, menghormatinya, melebihi pada muslim yang dengan syarat dia muslim. Kalau dia kayak Syiah, Habib Ribo, ya, atau orang-orang Syiah, nggak ada lagi. Abu Lahab paman Nabi. Paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, Pak. Tapi Allah sebutkan tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka tangan Abu Lahab. Apa yang harta dia, apa yang diusahakan nggak berguna. Bahkan istrinya Abu Lahab, wa mratuhu hammalatal hatab. Istrinya si pembawa kayu bakar, Ummu Jamil. Jadi Abu Lahab dan istrinya, dua orang terpandang dari keturunan bangsawan, orang bangsawan,
Abu Lahab orang yang tampan. Istrinya, Ummu Jamil, orang yang cantik jelita di masanya. Kalau zaman sekarang dia public figure, selebriti. Bukan cuma selebgram. Luar biasa. Ya. Tapi ketika dia, bahkan Abu Lahab ini, statusnya sama Nabi bukan sekedar om dan keponakan. Tapi juga besan. Putri Nabi menikah dengan putranya. Ya. Artinya kuat sekali hubungannya kan. Tapi ketika Nabi SAW dakwah, ya Abu Lahab salah satu motor ya orang yang menolak dakwah Nabi, memusuhi dakwah Nabi. Nggak berguna. Allah celah, Allah gibahi, dia gibah yang halal. Yang kalau kita sebutin keburukan Abu Lahab di Al-Quran, kita bacain, berpahala kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dapat pahala hasanah. Satu hasanah 10 pahala kebaikan. Kita baca tabat yada ta ba-nya tasdid udah 3 huruf, 30 pahala. Ada huruf ta ta'nis 40 pahala. Baru tabat doang 40 pahala. Tabat yada Abi Lahab. Celaka tangan Abu Lahab. Udah berapa tuh? Iya, dal. Berarti berapa? 6. Abi, Hamzah, Ba, Ya. 9. Lahab, Lam, Ha, Ba. Berapa? 12. Udah 120 pahala. Tabat yada Abi Lahab. Baru itu 120 pahala. Ya. Diburuk-burukkan oleh Allah. Ajaibnya, Bapak Ibu, ayat itu turun, Abu Lahab masih hidup. Ayat itu turun, Abu Lahab masih hidup. Berarti Allah sudah memastikan Abu Lahab nggak bakal dapat hidayah. Ya, karena nggak mungkin Allah pastikan dia celaka, tapi masih kemungkinan dapat hidayah. Nggak mungkin. Ya, paham nggak sini? Ya. Beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang mendukung dakwah Nabi. Abu Thalib itu, jadi Rasulullah SAW punya ikatan emosional dengan Abu Thalib bukan sekedar paman ponakan. Tapi Abu Thalib lah yang merawat Nabi sejak Nabi masih kecil. Ya, Abu Thalib lah yang melindungi dakwah Nabi. Karena Abu Thalib tahu Nabi berada di atas kebenaran. Nggak usah Nabi jadi Nabi. Rasulullah SAW udah jadi Nabi umur 40 tahun. Ketika Rasul masih kecil aja, Abu Thalib udah tahu dia Nabi. Jadi Nabi SAW itu akhlaknya mulia. Abu Thalib ini memang orang miskin. Ketika dia nyiapin makanan, anak-anaknya berebutan. Rasul dia main di rumahnya. Dan Abu Thalib menyayangi Nabi. Lebih kecintaan dia kepada keponakannya daripada anak-anak kandungnya. Ummu Hani, Ali, itu anak-anak Abu Thalib. Ja'far, ya, sepupunya Rasulullah. Tahu karena keponakan ini akhlaknya luar biasa. Sampai anak-anak Abu Thalib berebut makanan, Rasul diam aja. Udah selesai baru ngambil sisa. Sampai Abu Thalib dan istrinya, sisain buat Muhammad, sisain buat Muhammad. Abu Thalib dagang bersama kafilah ke negeri Syam. Ketemu pendeta siapa namanya? Bahiro. Itu kan di Syam. Pendeta Bahiro itu dia di gereja, dia baca kitab Injil Taurat, dia tahu nanti Nabi akhir zaman akan muncul. Ya, dan ciri-cirinya, punggungnya diantaranya ada daging berbentuk cincin. Semua Nabi pasti begitu. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Di punggungnya ada daging berbentuk cincin. Bukan yang dibuat-buat diukir. Nggak ada. Ya, nggak ada operasi zaman dulu. Ya. Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada Nabi perempuan. Ya. Hatta Nabi Maryam yang dapat wahyu. Maryam kan dapat wahyu. Ya. Maryam dapat wahyu akan kelahiran anak. Ummu Musa, ibunya Musa, itu bukan nabi. Ya, ini pendapat para ulama, nggak ada nabi dari kalangan jin, nggak ada nabi dari kalangan bekas budak, nggak ada nabi dari kalangan wanita. Jadi mau cek di sini, mau ngapain? Nggak ada tanda kenabian nggak ada, malah yang lain ada. Ya. Taib. Nah, jadi pendeta Bahiro ini nungguin. Nabi akhir zaman pasti lewat sini. Karena di kitab-kitab disebutin. Ini di gerejanya. Gerejanya itu masih ada di Suriah zaman sekarang. Kuil bekas-bekas peninggalannya. Ada satu pohon.
Yang orang nggak mau duduk di bawah pohon itu. Kecuali Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, dia akan disebutin, dia pasti muncul di sini. Dan nongkrong, duduk. Bukan nongkrong, singgah duduk di sini. Maka pendeta Bahiro melihat rombongan, dia tiap hari duduk kayak di situ, di jendela gerejanya. Nungguin. Kan dulu orang-orang ahlu kitab itu nunggu Nabi akhir zaman, Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah, Yahudi sudah ada di tanah Arab sebelum Rasulullah SAW hadir. Mereka dulu di Syams, di sekitar Yerusalem, Al-Quds. Namun mereka mendapati di Taurat, Nabi akhir zaman akan muncul di tanah Arab. Mereka mengklaim Nabi akhir zaman masih dari Bani Israel. Klannya Bani Israel. Maka mereka hijrah semua. Bawa istri-istrinya, wanitanya semua ke Taif. Dekat Mekah. Dengan harapan nanti wanita-wanita mereka akan melahirkan Nabi yang ditunggu-tunggu tadi. Ternyata mereka dapetin lagi Taurat tafsirnya. Oh, ini nabinya bukan di sini, tapi di Yasrib. Madinah, namanya dulu Yasrib. Mereka eksodus besar-besaran ke Madinah. Ya, ternyata pas mereka di Madinah, orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj, orang Arab, karena agamanya mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi syirik, mereka berangkat haji tiap tahun. Dan di haji, ketika haji mereka dengar ada Nabi akhir zaman. Dan balik ke Madinah, mereka dakwah, dengar dari orang Madinah. Ada Nabi, kita udah masuk Islam, ikut Nabi itu. Akhirnya mereka tahu, oh kecelek mereka. Oh itu dia Nabinya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Yahudi tersebut semakin tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi dan ciri-cirinya seperti mereka kenal anak-anak mereka. Maka kembali ke kisah Bahira tadi. Ya, rombongan-rombongan yang kafilah-kafilah itu kepanasan. Tapi giliran rombongannya Abu Thalib selalu dinaungi awan. Curiga dia. Wah, ini dia nih. Jangan-jangan. Sampai pendeta Bahira tadi memanggil pelayannya semua. Itu tuh, yang situ. Suruh masuk semua ke sini. Siapin jamuan terbaik. Siapkan jamuan terbaik. Dipanggil semua. Rombongannya Abu Thalib. Kafilahnya. Yang nama kafilah itu terdiri dari beberapa kendaraan. Enggak satu musafir aja. Mereka kan kafilah, berdagang. Beli barang di Syam, nanti buat dibawa ke Mekah untuk dijual ke Mekah. Abu Thalib kerjaannya demikian. Dan Rasulullah SAW 2 kali melewati gereja tersebut. Pertama ketika masih kecil dibawa Abu Thalib, yang kedua ketika beliau membawa perniagaan Khadijah sebelum Khadijah jadi istrinya. Karena kan dulu Khadijah adalah bosnya. Ya. Nah, kemudian setelah makan, ternyata Rasulullah nggak mau ikut karena Rasul pun begitu, dianggap anak kecil. Kamu tunggu aja sini. Ternyata Rasul duduk di situ. Ya. Duduk di pohon tersebut. Yakin Bahira ini. Sampai dilihat ciri-cirinya. Wah, ini dia nih. Kamu buru-buru pulang. Belum belanja ini. Udah, ini ponakan kamu. Kalau ini kan kamu orang Arab. Kalau orang Yahudi tahu keponakanmu dibunuh. Karena mereka pengennya Nabi itu hanya dari klan Bani Israel. Ya, bukan dari klan Ismail, orang Arab. Ya. Barakallahu fiik. Jadi Abu Thalib menolong dakwah Nabi di Mekah dalam keadaan Abu Thalib sudah yakin Rasulullah SAW itu benar. Tapi Abu Thalib gak mau masuk Islam juga. Kenapa? Karena orangnya nggak enakan. Ketika Abu Thalib itu sedang sakit yang membawa kepada kematiannya, Rasulullah SAW besuk. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam. Ya am, qul la ilallah, kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah. Yang kalau engkau mengucapkan yang aku akan bela engkau di hadapan kiamat kelak. Abu Thalib punya teman akrab. Satu namanya Abu Jahal dan satu namanya lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini 2 pemuka kafir Quraisy. 2 tokoh. 2 pentolan. Rasul SAW mentalkin Abu Thalib la ilaha illallah. 2-nya juga mentalkin. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kamu udah gak suka sama agama Abdul Muthalib? Ya kalau kamu ngucap la ilaha berarti kamu gak suka nih sama agama bapakmu. Rasul ulangi lagi. 2 lagi gak putus asa lagi. Akhirnya Abu Thalib mati di atas kekafiran. Turun ayat.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, yaitu Abu Talib. Namun Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Abu Jahal mati tetap dalam kekafiran di perang Badar. Satu lagi tadi siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Korelasinya tadi apa dengan apa yang saya sebutkan? Kalau Abu Lahab sudah dipastikan oleh Allah celaka. Nggak dapat hidayah. Ayat tabat yada Abi Lahab wa tab itu turun, Abu Lahab masih hidup. Berarti Allah sudah memastikan Abu Lahab nggak dapat hidayah. Dan ternyata Abu Lahab nggak dapat hidayah. Bisa aja dong Abu Lahab begini. Wah, ada ayat tuh turun buat saya. Coba ayatnya nggak benar nih. Saya pura-pura masuk Islam lah. Tuh, saya masuk Islam. Berarti ayatnya nggak benar dong. Saya nggak celaka dong. Enggak. Abu Lahab tetap Allah nyatakan. Dan Allah pastikan Abu Lahab tetap dalam kekafiran dia. Ini kebenaran ayat Al-Quran. Ya. Dan istrinya. Ya, istrinya. Ummu Jamil. Istrinya tadi. Wamro'atuhu dan istrinya. Hammalatal hatab. Pembawa kayu bakar. Tukang fitnah. Suami istri. Ya, bahu-membahu dalam mencela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya orang yang nggak boleh dibayarkan zakat kepadanya wal kafir, ya orang kafir. Orang kafir nggak boleh, karena Nabi sebutkan kepada Mu'adz bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Engkau ambil zakat tersebut dari orang kaya mereka kaum muslimin, diberikan kepada orang fakir mereka kaum muslimin. Orang fakir mereka. Berarti kaum muslimin. Jadi, itu ada orang kafir, dia kesusahan, kasihan. Nggak ada. Zakat fitr. Kalau mau bantu si kafir tadi dalam urusan niat supaya dakwah, itu bukan pada zakat fitr. Ya. Baik, bukan pada zakat. Nah, yang terakhir, yang nggak boleh diberikan zakat pada mereka, ini yang kelima, wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu. Ya. Dan orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya di bawah si penzakat. Berarti bapak nggak bisa ngasih zakat fitrah atau zakat mal ke anak istri. Nggak boleh. Orang anak istri jadi tanggungan nafkah kita, kok malah kita zakat. Justru kita bayarin zakatnya. Kan begitu. Nah, berarti sebaliknya begini. Misal nih bapak ibu ya. Saya mau tanya, suami wajib nafkahin, istri wajib nafkahin suami nggak? Enggak. Suami kere, istri kaya raya. Bisa aja dong. Bisa nggak? Hah? Banyak ya? Oh, banyak. Banyak lagi dibilang. Udah survei emangnya. Suami kere. Suaminya kena PHK, suaminya kena apalah segala macam, bisa aja. Istrinya kaya raya, dapat warisan dan punya usaha segala macam. Ya. Nah, si istrinya baik hati. Ya udahlah, kamu nggak apa-apa nggak nafkahin saya. Tuh. Ya, istrinya baik hati. Ya, istri nggak minta cerai. Padahal kalau istri minta cerai boleh nggak? Kita bukan main perasaan ya. Bukan main perasaan. Oh, kamu habis manis padi buang. Bukan main perasaan itu. Ini main hukum syariat. Kalau hukum syariat, si istri boleh minta cerai. Bukan main perasaan. Ya. Kalau main perasaan lain lagi. Nah, lain lagi. Dulu ketika saya mampu aja, sekarang saya susah, kamu kabur. Itu perasaan. Itu ya dimusyawarahkan lah. Ini bicara syariat. Istri boleh aja minta cerai, tapi istrinya udah nggak apa-apa. Saya nafkahin kamu, udah nafkah dari saya. Pas masuk Idul Fitri seperti ini, si istri bayarin zakat suaminya boleh, udah kamu saya yang bayarin. Atau si istrinya ngasih zakat ke suaminya, boleh. Yang nggak boleh, suami ngasih zakat ke anak atau istri. Atau ke orang tuanya, yang dia wajib nafkahi. Nah, yang nggak boleh tadi. Ya, yang boleh tadi. Apa namanya? Si istri memberikan zakat pada suami. Boleh. Atau seorang memberikan zakat kepada saudara kandungnya. Kan saudara kandungnya nggak wajib dia nafkahi. Ya, dia nafkahi hanya anaknya, istrinya, orang tuanya.
Saudara kandungnya nggak wajib dia nafkahi. Kalau dia santuni, ya itu kebaikan aja buat dia. Pahala lebih. Tapi nggak wajib. Artinya kalau saudara kandungnya dia nggak nafkahin, dia nggak dosa. Masalah definisi wajib itu. Kalau tidak dilaksanakan dosa, kan dia nggak berdosa. Nah, ketika dia santuni saudara kandungnya, itu kebaikan dia. Dia berikan zakat itu kepada saudara kandungnya, itu boleh. Jadi yang di sini yang nggak boleh, ialah orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkah. Kewajiban tanggungan nafkah. Seorang suami menafkahi anak, istri, orang tua. Maka mereka nggak boleh diberi zakat. Sebaliknya, istri ya boleh memberikan zakat pada suaminya yang kere apabila suaminya fakir atau miskin. Ya, baik, saya rasa cukup di sini. Sudah selesai pembahasan tentang zakat fitrah dari Bulughul Maram. Ya, tadi dari hadis keberapa tadi? Hadis 594 sampai hadis 597. Ya. Nah, dari beberapa permasalahan ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Hah? Budak. Nah, perhatikan ya. Budak itu, kan tadi saya sebutin ya, budak itu dari sebelum Islam. Ialah orang, selama ada jihad, peperangan, pasti ada budak. Nggak ada. Dan TKI, TKW itu bukan budak. Budak kok daftar. Ya. Nggak ada. Masa budak daftar? Kan mereka daftar itu ya. Ya, daftar ke agensi-agensi, bayar lagi. Masa budak menyerahkan diri dia? Orang budak tawanan perang kok malah menyerahkan diri dia daftar. Ya. Jadi selama ada jihad, ada perbudakan. Perbudakan tidak dihapus. Selama ada jihad. Dan jihad tetap ada. Nanti. Soal sekarang nggak ada. Dan budak terakhir di masa Islam zaman sekarang, di masa Raja Faisal. Raja Faisal, Raja Saudi era tahun 70-an. Ya, sebelum Raja Fahad. Raja Fahad itu sebelum Raja Abdullah. Raja Abdullah itu sebelum Raja Salman. Sekarang. Kan sekarang Salman ya. Salman bin Abdul Aziz. Salman menggantikan saudaranya Abdullah. Abdullah menggantikan saudara Fahad. Ya, Fahad menggantikan Faisal. Ya, kurang lebih seperti itu urutannya. Kalau ada satu jeda antara Fahad dan Faisal, saya lupa. Seingat saya Fahad setelah Faisal. Raja Faisal ini salah satu raja yang paling adil di Saudi, era Saudi, kerajaan Saudi. Yang dengan kebijakannya dialah Amerika ngeri-ngeri. Karena dia yang berani memboikot minyak Amerika saat itu. Ketika perang Arab Israel, Amerika pro sekali ke Israel, diboikot minyak Amerika, sekian hari Amerika goyang dalam negeri. SPBU minyak kosong segala macam. Dan Raja Faisal dibunuh oleh keponakannya dengan utusan CIA. Di masa Raja Faisal inilah dia raja yang soleh. Ya. Dia membebaskan budak-budak yang masih sisa di Saudi Arabia dengan uang pribadi dia. Masih ada budak di kota mana, berapa? Catat, dibayar semua. Sehingga nggak ada lagi perbudakan di Saudi. Ya. Jadi TKI, TKW itu bukan budak. ART, pembantu rumah tangga atau apapun itu bukan budak. Mereka muadhab, pegawai, digaji. Kalau budak nggak digaji, cuma dinafkahi. Misal ada peperangan, kaum muslimin dapat ghanimah, diantaranya tawanan. Ya, kemudian dibagi-bagikan oleh panglima perang, oleh pemimpin kepada pasukan. Pasukannya pulang bawa 3 budak. Pria, wanita, anak kecil, dia jual. Satu budak 100 dinar, 10 dinar, tergantung kesempurnaan fisiknya, kekuatannya dalam bekerja. Ya. Tadi kan disebutin adab-adab ya, kalau dia mau pergunakan budaknya untuk membantu kebutuhan dia nafkahi, diberi pakaian layak, dia nggak boleh dia tampar, nggak boleh dia maki-maki, segala macam. Ya, kalau mau dia jual, dia jual. Bahkan kalau dia mati, diwariskan ke ahli waris dia. Ya, baik. Ya, jadi itu budak. Dan Islam datang untuk membebaskan
budak. Bahkan tadi di salah satu jenis orang yang dibayarkan zakat kepadanya adalah riqab, budak mukatab yang sedang masa pencicilan pelunasannya. Berarti Islam memang hadir untuk membebaskan budak. Begitu. Bisa dipahami nggak sih? Baik. Ada yang lain? Ya. Hah? Ah, baik. Yang kayak di masjid. Itu kan simulasi zakat di sekolah dasar. Nah, uangnya itu tidak dikembalikan sama pihak sekolahnya, jadi diambil sama pihak sekolahnya untuk terhitung zakat fitrah. Apakah nanti suami saya wajib membayarkan zakat fitrah lagi atas nama anak saya atau tidak? Itu bukan simulasi berarti. Itu mah udah praktek beneran. Nah, yang pertama terhitung tidak teranggap simulasi kalau di waktunya tadi ya. Ya, kapan itu prakteknya? Selama Ramadan. Berarti sah. Zakat. Nilainya berapa? Seminimal satu sok, minimal satu sok enggak? Wah, satu beras itu 1 kilo berapa? Satu apa literannya? Ya 3,5 liter ya, masuklah itulah ya. Nah, tapi uang. Ya. Nah, begini ya. Saya tadi menyebutkan pendapat yang paling utama dengan makanan pokok. Artinya kalau ada yang bayar dengan uang tidak dikategorikan tidak sah. Ya. Karena ada juga pendapat ulama kayak tadi kan. Saya mengatakan tidak keseluruhan ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah boleh menyatakan dengan uang. Bahkan dalam keadaan darurat, mazhab-mazhab fikih yang keras sekali melarang dengan uang, ternyata membolehkan dengan uang, darurat tadi. Ya. Artinya saya tidak mengatakan dengan uang tidak sah. Ya. Berarti dianggap itu bukan simulasi. Ya. Karena waktunya di Ramadan sekarang, sebelum Jawas. Nah, terus bagaimana dengan apakah nanti perlu kita bayarkan? Nggak perlu lagi. Berarti anak ibu yang lain, ibu dan suami ibu, udah itu aja. Misalnya anaknya 3, berarti 1 nih udah bayar berempat, 2 anak dan ibu dan suami. Ya, itu. Nah, mengenai akadnya, sebenarnya kita ngasih aja langsung ke penerima zakat, boleh nggak? Boleh, tanpa ke amil. Ya, misalkan ibu tahu, ibu punya tetangga, dia masuk kategori fakir miskin, kere, dengan 2 kategori tadi. Ya, diberikan kepada dia aja. Nggak usah pakai akad-akatan. Nah, yang terjadi di masyarakat kita, itu sebagian ulama Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi di Raudatul Thalibin menyebutkan hal itu. Ya, saya bayar ada akad, ada ijab kabulnya. Ya. Ijabnya itu dari kita, saya bayar zakat, kabulnya dari si amil, penerima, saya terima. Kemudian ada doa lagi, boleh aja. Karena Allah firmankan, khudh min amwalihim shadaqah, sampai Allah sebutkan, wa sholli alaihim inna salataka sakanu lahum. Dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doa engkau mententramkan hati mereka. Dulu ada Abdullah bin Abi Aufah, salah seorang sahabat bayar zakat pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li Abi Aufah wa ibilihi. Karena Abu Aufah bayar zakat ternak dengan seekor onta. Maka Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah berkahilah Abu Aufah dan ontanya. Ya, jadi aminuz zakah boleh mendoakan. Ya, boleh. Nah, praktek yang ada pakai niat-niat segala ya. Gitu ya. Nah, wa itu an ukhrija. Nah, itu nggak perlu. Ya, karena niat itu tempatnya di kolbu. Tapi kalau Bapak, ayo Pak ucapin Pak. Ya nggak usah didebat juga itu orang. Ini nggak sunnah nih. Ya, nggak usah juga, ya udah. Ya. Ya nggak usah kita, oh ini nggak sunnah. Ya, nggak perlu. Saya juga kadang bayar zakat, terus ya dibimbing. Ya udah ikut aja. Ikut aja. Ya.
Kalau ada peluang kesempatan ngejelasin ke dia, kita jelasin. Yang tepat, begini. Kalau perlu kita ajarin dia. Tapi kalau itu malah bikin ribet, rame, udahlah. Ya, yain aja. Ya, begitu. Jangan terlalu saklek juga. Nanti bukannya bayar zakat, malah perdebatan. Waduh. Ya. Taib. Ada yang lain? Iya. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama mengenai penerima zakat. Jadi ada salah satu kerabat keluarga, sebelumnya dia bekerja. Kemudian karena sekarang dia kena stroke, jadi dia nggak bekerja. Cuman saya nggak tahu apakah istrinya tersebut masih berpenghasilan, karena setahu saya dia ada usaha. Cuman apakah dia termasuk di dalam golongan miskin? Kita bisa bayar zakat ke dia. Ya, kategorinya jelas tadi ya. Jadi bukan karena, oh dia habis di PHK, oh dia ini, oh dia itu. Kategori jelas. Fakir, miskin. Fakir miskinnya tadi kategorinya jelas juga. Dia butuh 100, cuman dapat 20 atau kurang. Fakir. Butuh 100, cuman dapat 80. Miskin. Jadi bukan, oh dia habis PHK. Bisa aja habis PHK, tapi punya simpenan banyak. Ya. Bisa aja habis PHK, tapi asetnya banyak. Bisa aja habis PHK, tapi tabungannya masih banyak, segala macam. Jadi definisi tentang mustahik orang yang berhak dapat zakat fakir miskin itu jelas. Jadi jangan dibawa ke contoh kasus, ini dia habis PHK nih. Dia habis PHK, apa dampaknya? Apa dampaknya? Apakah dampaknya dia jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan harian dia yang kurang, miskin, atau kurang sekali fakir? Ya, begitu. Kalau pas-pasan, butuh sehari 100 ribu, anak 8, dia istrinya token listrik, air, 100 ribu ngepas. Nggak boleh dapat bayar zakat. Berarti masuk goni, orang yang berkecukupan. Cukup kan? Miskin itu apa? Butuh 100, cuma dapat 80. 20-nya selalu kurang. Ngutang lagi. Nah, begitu. Ya, bisa dipahami. Ada yang lain? Apa cukup? Sudah jam berapa ya? Masya Allah, jam 9. Ya. Saya rasa cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini baru zakat fitr, kalau nanti ditanya ke Ibu Nadia ada enggak? Enggak ada. Ya, nanti ditanya apakah pekan depan masih ada lagi. Kalau masih ada, berarti pembahasan tentang Id. Ya. Pekan depan masih ya? Berarti pekan depan hadis-hadis di Bulughul Maram tentang sholat Id. Kan tadi hadis Bulughul Maram tentang zakat fitr. Ya, berarti besok tentang fikih berhari raya, sholat Id termasuk di dalamnya. Ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.